Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Nezar dan video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menginstalasi VirtualBox dan juga kita akan konfigurasi VirtualBox itu sendiri. Kita langsung saja ke videonya. Oke baik teman-teman, di sini kita sudah ada berada di Oracle VirtualBox Manager teman-teman. Atau teman-teman bisa download atau install di Google ataupun di mana teman-teman untuk bisa kita konfigurasi atau install VirtualBox itu sendiri teman-teman. Nah, oke, untuk pertama kita akan bagaimana cara kita instalasi VirtualBox ya teman-teman. Nah, untuk caranya kita klik new terlebih dahulu teman-teman. Klik new, terus di bagian sini kita pilih name-nya, terserah name teman-teman. Misalkan di sini seperti contoh saya memakai name Nezar 26. Nah, misalkan seperti itu. Dan di bagian sini tidak usah apa-apakan teman-teman. Kita langsung dia skip langsung ke bagian ke tipe teman-teman. Nah, untuk tipenya itu kita menggunakan yaitu Linux dan subtitle-nya itu subtype ini kita ubah menjadi Debian teman-teman. Dan versinya kita ubah menjadi yang versi 64 bit teman-teman. Setelah itu semua kita langsung ke bagian hardware teman-teman. Nah, untuk bagian hardware ini kita minimal di 2 GB-an teman-teman, atau 2048 MB teman-teman. Atau teman-teman mau lebih seperti 3 GB ataupun 4 GB itu terserah teman-teman. Tapi yang di sini kita paling recommended untuk di kisaran 2 GB saja teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke bagian hard disk. Untuk bagian hard disk kita hanya menyeting di bagian sini ya teman-teman. Itu untuk VDI-nya kita ubah menjadi VHD teman-teman, virtual hard disk. Lalu seperti itu kita finish. Nah, setelah itu semua kita langsung ke bagian setting. Nah, kita setting di bagian networknya teman-teman, atau jaringannya. Nah, di sini ada yang namanya adapter. Nah, awalnya ini kita ubah menjadi bridge adapter ataupun host only adapter teman-teman. Nah, kedua ini teman-teman. Nah, di sini saya pilih untuk host only adapter terlebih dahulu. Lalu di bagian promiscuous mode ya kita ubah menjadi allowed all atau izinkan semua teman-teman. Nah, setelah seperti itu kita klik OK, lalu kita start teman-teman. Setelah seperti ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, muncul teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada yang namanya seperti perintah gitu teman-teman. Nah, sini kita ke bagian tanda panah ke bawah ini teman-teman. Kita klik order. Nah, kita klik di sini Debian teman-teman. Nah, untuk Debian ini teman-teman bisa dapat di deskripsi saya teman-teman. Teman-teman bisa copy paste ataupun download teman-teman. Kita langsung open. Nah, setelah seperti itu kita langsung boot and reboot. Lalu kita tunggu terlebih dahulu sampai semua termuat teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita kita klik install teman-teman. Dengan cara kita menggerakkan panah yang ada di keyboard ini teman-teman. Kita klik ke bawah, lalu kita enter. Nah, seperti itu teman. Nah, di sini kita keluar saja. Kita tunggu. Nah, untuk bahasanya kita pilih English teman-teman. Kita klik English dan untuk ininya kita pilih United States teman-teman. Lalu bagian key map-nya kita pilih American English. Nah, setelah seperti ini kita tunggu. Nah, nanti ada muncul yang namanya DHCP teman. Nah, untuk adanya DHCP itu kita harus cepat-cepat klik enter teman. Nanti setelah ada yang namanya
kalimat IP versi 6. Nah, setelah IP versi 6 itu ada DHCP. Nah, teman-teman bisa langsung klik secepat mungkin, klik enter agar bisa continue teman atau lanjut. Nah, sini kita tunggu sampai ada IP versi 6. Nah, IP versi 6 teman. Kita tunggu. Di sini ada DHCP, langsung enter. Nah, seperti itu teman. Langsung kita continue. Kita klik continue network manually. Setelah itu, nah di sini kita masukin IP teman-teman, IP address. Misalkan di sini saya menggunakan IP 193, 167, kita menggunakan 19 lalu 10 teman-teman. Nah seperti ini, kita langsung pakai kursor di keyboard laptop kalian ataupun di PC teman-teman. Kita langsung enter. Nah di bagian netmarksnya kita sudah abaikan saja, kita menggunakan prefix 24 teman-teman. Kita langsung enter saja, gateway-nya 1, lalu bagian servernya kita menggunakan 2 teman-teman. Nah seperti ini, kita tunggu saja sampai selesai teman-teman. Nah setelah kita tunggu sampai ada muncul yang namanya hostname teman. Nah untuk hostname-nya teman-teman bisa rekomen atau kreasi teman-teman. Nah di sini sebagai contoh saya menggunakan server saya teman, server dengan name-nya juga yaitu Nezar. Nah seperti ini, kita continue. Nah untuk domainnya kita gunakan seperti ini teman-teman, nezar.sch.id teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Kita langsung saja continue. Nah untuk passwordnya di sini saya sarankan untuk passwordnya seperti 123 ataupun yang teman-teman ingat teman-teman. Ya di sini seperti contoh saya menggunakan bagian sini kita 123 saja teman-teman. Kita continue, kita 123 juga, kita continue. Nah untuk full name atau usernya kita gunakan Nezar saja teman-teman. Nah, seperti ini, langsung continue. Nah untuk di bagian sini kita gunakan password juga teman-teman. Nah passwordnya itu harus berbeda dengan yang tadi teman-teman. Misalkan di sini sebagai contoh saya menggunakan passwordnya itu SMK, lalu continue, SMK lagi, lalu continue. Nah seperti ini, kita tunggu saja sampai selesai teman-teman. Nah setelah selesai, kita klik di sini Ester teman-teman. Klik Ester, lalu kita tunggu sampai loading selesai. Nah di sini ada yang namanya guided use interdict, ada juga yang setup LVM ataupun encrypted LVM. Nah kita pilih use interdict saja, lalu kita enter lagi. Nah di sini I file in one version. Jadi kita klik saja, lalu finish. Nah di sini kita klik yes teman-teman, dengan menggerakkan atau kita klik keyboard yang ada di laptop ataupun di PC teman-teman. Kita langsung enter. Nah kita tunggu, soalnya di sini kita tidak menggunakan kursor teman-teman. Makanya di sini kita menggunakan seperti tanda panah di keyboard laptop teman-teman ataupun di PC teman-teman. Untuk kursornya itu tembus ya teman-teman, seperti teman. Dia hanya bisa gunakan seperti memperlebar ataupun mengecilkan teman-teman, seperti itu. Nah kita tunggu saja sampai selesai. Nah setelah teman-teman sudah menunggu, nah di sini ada yang namanya scan extra installation media. Nah kita klik saja no dengan cara enter. Lalu di sini ada use network mirror, kita juga klik menjadi no teman-teman. Kita tunggu lagi sampai selesai. Konfigurasi IPT-nya.
Ya, setelah nunggu di sini ada participate in the page use survey. Nah, di sini kita klik saja yes. Tunggu lagi sampai selesai. Nah, di sini kalian hapus di bagian Debian desktop, environment, dan juga GNOME. Dengan cara kita hapusnya yaitu dengan cara spasi. Lalu di bagian bawahnya juga kita gunakan spasi. Nah, seperti itu kita tap, lalu continue. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut, kita tunggu lagi sampai selesai teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada install the group bootloader to your primary drive. Nah, kita enter saja yes. Nah, di bagian sini kita klik di bagian bawah di pathway is there, teman-teman. Nah, kita tunggu sampai selesai. Di sini cuma sebentar sih harusnya, mah. Tidak dengan yang lain lama dengan loadingnya. Namun di sini harusnya cepat ya, teman. Nanti kalau ada tulisan continue, teman-teman bisa langsung klik continue saja, teman. Nah, di bagian sini. Nah, ada yang namanya go back atau continue. Dan di sini kita klik saja continue dengan cara enter. Nah, seperti ini kita sudah selesai untuk cara kita instalasi VirtualBox-nya, teman-teman. Nah, kita langsung enter saja. Kita tunggu sampai benar-benar semua selesai, teman-teman. Nah, di sini kita disuruh login, teman-teman. Loginnya kita menggunakan yaitu seperti tadi Nezar, yaitu SMK. Nah, seperti itu teman. Lalu kita di bagian sini kita passwordnya yaitu 123. Nah, seperti itu teman. Cara kita masuk atau login teman. Untuk cara loginnya kita menggunakan user yang tadi kita buat seperti contoh yaitu di Nezar, dan passwordnya itu kita menggunakan dari password user teman, yaitu SMK yang saya buat tadi. Lalu di bagian setelah kita masuk, kita klik yaitu atau kita bisa sebut sebagai super user. Nah, setelah kita klik atau kita enter, nah nanti muncul adanya password. Nah, password ini adalah password yang awal teman-teman, yaitu 123 atau root password teman. Nah, seperti itu kita langsung ke bagian konfigurasi VirtualBox ya teman-teman. Nah, dengan cara kita terlebih dahulu kita lihat hostname-nya terlebih dahulu teman-teman. Hostname. Nah, untuk hostname-nya benar teman-teman, kita langsung saja kliknya yaitu ctrx teman-teman. Nah, lalu kita langsung di bagian network, lalu interfaces. Nah, di bagian sini kita ada beberapa diubah teman. Nah, di bagian sini kita ubah menjadi 2 teman. Jadi ubah, dan kita di bagian sini kita tambahin yaitu netmax 255 255 255 0. Lalu di bagian sini kita tambahin networknya teman. Itu 193 167 lalu 19 lalu 0 ya teman. Dan di bagian sini broadcastnya teman. Broadcast yaitu 193 167 19 dan 255 teman. Nah, setelah itu semua kita jangan lupa di bagian sini kita ketik itu auto enforce teman, untuk kita men-save keseluruhan di bagian addresses ini teman. Enforce ya teman. Nah, seperti itu. Lalu kita klik ctrlx lalu yes dan enter. Nah, seperti itu teman. Setelah kita ke bagian network, kita coba ke bagian host ya teman.
kita ke bagian hostnya. Nah, di bagian sini tidak ada yang diubah, hanya 193. Semuanya normal, teman-teman. Nah, habis itu kita ke bagian resolve. Nah, untuk cara kita melihat search DNS-nya dan juga servernya, teman-teman. Nah, saat seperti ini, kita langsung saja ping ya, teman-teman. Sebelum kita ping, kita langsung sistem terlebih dahulu, teman-teman, dengan cara sistem ctl, lalu kita restart networking, teman-teman. Nah, setelah tidak ada notif ataupun tidak ada kesalahan setelah kita enter sistem restart networking ini, artinya kita sudah berhasil konfigurasi VirtualBox-nya, teman-teman. Kita langsung saja ping server Nezar misalkan. Nah, di sini ada kesalahan, teman-teman. Nah, di sini destination host untroubled. Kita coba ping kita ke diri sendiri, teman. 19 lalu 10, teman. Nah, di bagian 10 juga ada kesalahan. Kita coba di bagian 2-nya juga sama. Nah, di bagian 2-nya TTL, teman-teman, atau berhasil. Nah, di sini ada permasalahannya, yaitu di bagian server Nezarnya ada kesalahan, teman-teman. Kita coba akan ubah di bagian hostnya, teman-teman. Nah, di bagian hostnya coba kita ubah menjadi 2 ya, teman-teman. Coba saja X, yes, dan enter. Lalu kita akan ping. Nah, kita sudah berhasil, teman-teman, TTL, teman-teman. Kita coba lagi di bagian sini. Ini untuk yang server juga. Kita coba yang 10 untuk diri kita sendiri. Nah, untuk diri kita sendiri ini ada kesalahan, teman. Kita coba lihat di bagian networknya, teman. Kita coba ubah menjadi 10. Kita ubah menjadi 10, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita coba X, yes, dan enter. Kita coba lihat. Sepertinya masih ada kesalahan, teman. Kita coba 2. Nah, untuk 2 dia sudah benar ya, teman. Kita coba ping server Nezar. Nah, untuk bagian sini juga tetap sama ya, teman. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada permasalahan yaitu untroubled. Kita coba sistem lagi, sistem ctl restart networking. Untuk kita ngecek keseluruhan. Nah, di bagian sini sudah berhasil, teman. Atau kita coba IPA. Oke, kita cek di bagian sini endpost. Benar semua, teman. Tapi tidak mau ya. Sudah ya, teman-teman. Sudah berhasil. Berarti kita hanya sistem restart ya, teman-teman. Sistem restartnya ketinggalan, teman-teman. Jadi dia tidak terkonek. Kita coba 2 nih. 2-nya tidak terkonek, teman-teman. Jadi gantiannya gini ya, teman-teman. Oke. Coba kita server Nezar. Di bagian situ jadi untroubled juga ya, teman-teman. Oke. Kita coba perbaiki terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini untuk kita ping ke server Nezar ataupun kita ping ke server itu bisa ya, teman-teman, tapi kita ke ping di sendiri tidak bisa. Nih, contohnya seperti ini, kita kasih 2 itu berhasil, teman-teman. Namun, ini juga berhasil. Namun untuk kita ping ke 10 itu tidak bisa ya, teman. Kita coba kita isi terlebih dahulu di control panel, teman-teman. Kita kontrol lagi control panel. Oke,
Oke, kita akan bagian network, lalu kita network sharing, kita change updater setting, kita properties, lalu kita masukin IP yang klien teman-teman, yaitu yang 10 tadi, yaitu kita 193, 167, 19, lalu 10 ya teman-teman. Nah, bagian sini juga sama, 193, 167, 19, lalu 1 ya teman-teman, karena default. Nah, di bagian sini juga 193, 167, 19, dan juga 2 ya teman-teman. Coba kita oke, kita oke. Kita coba ping. Oh, oke teman-teman. Saat seperti ini sudah berhasil teman, sudah berhasil semua. Oke, untuk yang 10 ini kita konfigurasi terlebih dahulu di bagian network connection teman-teman. Di bagian Ether 2 yang ada VirtualBox host di Ethernet adapter teman-teman. Untuk kita bisa ping ke klien teman-teman atau ke diri kita sendiri. Kita coba Windows R, kita ke CMD, kita coba ping 193, 168, maaf 167, lalu 19, lalu 2. Oke, sudah berhasil. Untuk kita ping ke server, kita coba ping ke klien. Oke teman-teman, ini juga berhasil teman-teman. Oke, mungkin segitu saja teman-teman untuk kita cara instalasi VirtualBox ataupun kita konfigurasi VirtualBox ya teman-teman. Nah, mungkin segitu saja. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.